Sudah berapa tahun? Qin Chen tidak ingat. Beberapa tahun, dekade, ratusan tahun, bahkan 1000 tahun. Di dunia kecil dan dunia kekacauan, Qin Chen tidak tahu berapa lama dia telah berlalu, tetapi dia tidak pernah melupakan ibunya. Selama bertahun-tahun, dia telah mencari ibunya. Sejak dia meninggalkan Daqi, dia tidak pernah melihat ibunya lagi. Di antara 5 kerajaan, dia menanyakan tentang ibunya. Di negeri 100 dinasti, dia mencari kemana-mana. Di surga utara, dia mencari dengan keras. Bahkan seluruh benua Tianwu, tetapi tidak pernah mendengar kabar ibunya. Belakangan di tahun-tahun itu, dia tampaknya telah mempelajari beberapa informasi, tetapi itu seperti bunga di cermin di dalam air. Sekarang, dia akhirnya melihat ibunya lagi. Apa? Ibu? Gumam Dewa Iblis memandang Qin Chen dan Qin Yueqi dengan takjub. Qin Chen jelas anggota klan naga sejati, tetapi meskipun wanita itu tidak tahu ras apa dia terlihat sama dengan ras manusia. Bagaimana manusia melahirkan naga sejati? Ketika dia terkejut, dia melihat tubuh naga sejati Qin Chen berubah dengan cepat, menyusut sedikit, dan akhirnya berubah menjadi seorang pemuda ras manusia. Pemuda ini hanya berdiri di sini, seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya, naik ke langit dan memotong langit. Dewa Iblis terkejut, dan 5 iblis kuat di sekitarnya juga terkejut. Sial, bagaimana ini terjadi? Bukankah itu Master Naga Sejati? Kenapa dia tiba-tiba menjadi ras manusia? Pada saat ini, mereka juga benar-benar merasakan ranah Qin Chen. Tiba-tiba lebih terkejut. Puncak jangka menengah di Zun. Tanpa penutup kekuatan eksternal seperti sumber kekacauan, basis kultivasi Qin Chen terungkap dengan jelas. Matanya menjadi serius dalam sekejap. Dia akhirnya tahu mengapa leluhur mengirim dirinya sendiri seorang patriark dari klan iblis roh untuk menyergap anak ini. Sungguh suatu keajaiban bahwa seorang pria dari ras manusia di ranah di Zun puncak jangka menengah dapat membunuh Master Tianzun yang kuat, dan bahkan selamat dari serangannya. Jika kejeniusan seperti itu memungkinkannya untuk tumbuh dewasa, kekuatan umat manusia pasti akan meningkat. Melihat Qin Chen, Dewa Iblis Roh tidak bisa tidak memikirkan seseorang yang membuat klan iblis mengertakkan giginya. Ibu, mengapa kamu di sini? Di sisi lain, Qin Chen memandang Qin Yueqi dengan penuh semangat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu ibunya dengan cara ini. Cener, ucap Qin Yueqi mendatangi Qin Chen dan dengan lembut mengangkat wajahnya yang tegas dan tajam. Cener, saya akhirnya tumbuh dewasa. Ucap Qin Yueqi dengan lembut memeluk Qin Chen ke dalam pelukannya. Ibu apa? Cener, mencari kematian. Ucap Dewa Iblis dengan marah. Dia awalnya ingin menegur wanita di depannya, tetapi sekarang dia akhirnya mengerti bahwa dia tidak dapat menarik diri dari lawan sama sekali dengan menegurnya. Hanya ada satu pertempuran. Bendera iblis di tangan Dewa Iblis melonjak sekali lagi, dan energi iblis yang mengepul menyapu dunia kecil ini, dan dunia ini secara bertahap menjadi lebih gelap dan berubah menjadi sungai kegelapan yang luas. Satu tembakan adalah trik untuk membunuh wanita berbaju putih. Ibu, hati-hati, teriak Qin Chen, sosoknya berkedip dan muncul di depan Qin Yueqi, dengan semangat juang di tubuhnya, dan mendesak dunia kekacauan. Siapapun yang berani menyentuh ibunya, dia akan bertarung dengan pihak lain, dan iblis tidak akan melakukannya. Qin Yueqi tersenyum, Cener masih Cener yang melindungi dirinya sendiri di negara Qi besar dan tidak membiarkan dirinya menderita. Dengan kilasan sosoknya, dia muncul di depan Qin Chen, dengan postur tubuhnya yang tenang, melihat ke sungai hitam yang menyapu, dan berkata dengan ringan, Cener, karena beberapa orang yang tidak memiliki mata panjang selalu mengganggu kita, maka biarkan ibu membunuh mereka terlebih dahulu. Ucap Qin Yueqi mengangkat tangannya. Pedang karat misterius di tangan Qin Chen tiba-tiba ditarik oleh kekuatan tak terlihat, dan itu langsung muncul di tangan Qin Yueqi. Begitu Qin Yueqi mengangkat tangannya, pedang karat misteriusnya diambil olehnya. Hati-hati, ibu, kata Qin Chen buru-buru, mengingatkan Qin Yueqi bahwa pedang karat misterius ini sangat aneh dan bisa menelan jiwa. Jika diserbu olehnya, dia takut ibunya akan mengalami kecelakaan. Tapi saat berikutnya, suaranya berhenti tiba-tiba. Karena nafas dingin pada pedang karat misterius di tangan Qin Yueqi tiba-tiba menjadi sangat jinak,
seolah-olah seekor tikus telah bertemu dengan seekor kucing. Berperilaku terlalu baik, itu adalah pertama kalinya dia melihat aura berperilaku baik dari pedang karat misterius ini. Cener, lihat dengan jelas, bagaimana ibumu menggunakan pedang. Suara itu jatuh. Pedang di tangan Qin Yueqi bergerak. Tiba-tiba, cahaya pedang muncul di dunia. Cahaya pedang ini sangat sederhana, tetapi tampaknya mengandung kekuatan surga, dan itu berkumpul di tangan Qin Yueqi. Cahaya pedang yang indah mengembun menjadi cahaya pedang yang sangat sederhana, tetapi ketika cahaya pedang ini keluar, tampaknya langit alam semesta sepenuhnya terintegrasi ke dalamnya. Satu pedang, menghancurkan 10.000 sihir, adalah energi pedang biasa, memberi orang perasaan seperti dunia akan ditusuk setelah pedang menyerangnya. Diam-diam, cahaya pedang bertabrakan langsung dengan sungai hitam Dewa Iblis. Saat berikutnya, sungai hitam yang dipacu oleh Dewa Iblis terbagi menjadi dua. Kemudian, terdengar bunyi klik, seolah-olah ada cahaya yang menembus mata Dewa Iblis. Garis hitam muncul di alis Dewa Iblis seketika. Alis Dewa Iblis tiba-tiba berlumuran darah, dan dia melihat ke depan dengan tatapan kosong. Patriark, di belakangnya, 5 iblis yang kuat berseru serempak. Namun, Dewa Iblis tidak merespon, energi iblis yang tak terbatas menghilang seketika, dan tubuh Dewa Iblis perlahan menghilang. 5 anggota kuat dari klan Iblis Roh semuanya terkejut. Dan Qin Chen juga menonton adegan ini dengan tatapan kosong, apa yang dia lihat. Patriark dari klan Iblis Roh, Dewa Iblis dibunuh oleh ibunya dengan pedang karat misteriusnya. Di dunia yang kacau, naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah juga terkejut. Apakah ini nyonya? Ini terlalu kuat. Gumam naga leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah tampak tercengang, sedangkan untuk Lord of Abyss Demon, dia juga benar-benar tercengang. Itu sangat berbahaya sebelumnya, dan semua orang akan mati-matian keluar semua. Dalam sekejap mata, nyonya datang dan membunuh Dewa Iblis dengan pedang. Metode ini sangat bertentangan dengan langit. Di dunia kekacauan, naga leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah saling memandang, hanya satu kata yang muncul di mata mereka, kuat. Nyonya sangat kuat, sangat kuat, sangat kuat. Keduanya menganggukkan kepala. Untuk Tianzun puncak seperti Dewa Iblis Roh, sangat sulit untuk membunuhnya dengan satu gerakan, bahkan bagi yang tertinggi biasa, sangat sulit menekannya dengan satu gerakan. Kesulitan ini terlalu tinggi. Tapi Qin Yueqi melakukannya. Tapi tubuh nyonya ini sangat istimewa, sepertinya saya tidak bisa merasakan tingkat kultivasinya. Kata Hong Huang Zulong. Ya, saya juga tidak bisa merasakan tingkat kultivasinya. Kata leluhur suci sungai darah juga mengangguk. Tidak heran jika bocah ras manusia ini memiliki bakat seperti itu, sepertinya gen mereka luar biasa. Kata Hong Huang Zulong. Lagi, ya. Itu pasti luar biasa. Kata leluhur suci sungai darah mengangguk lagi. Aku tidak tahu siapa ayahnya. Ucap Hong Huang Zulong bertanya-tanya. Aku yakin itu pasti orang kuat yang tiada taranya, kata leluhur suci sungai darah. Lord of Abyss Demon menatapnya, sedikit terkejut, tetapi setelah mendengar kata-kata leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, ayah tuan memang sangat kuat. Leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah menoleh, menatap kosong dan bertanya, apakah kamu pernah melihatnya? Lord of Abyss Demon tersenyum pahit dan menjawab, saya ditekan oleh ayah tuan di alam yang lebih rendah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oh, lupa mengatakan, ketika saya ditekan, saya lebih kuat dari Dewa Iblis ini, begitu pula kultivasi saya. Puncak Tianzun? Tidak. Itu harus dianggap sebagai setengah langkah tertinggi, tetapi saya langsung ditekan oleh ayah tuan. Untungnya, karena saya pewaris klan iblis abisal, saya memiliki asal-usul klan iblis dan tidak mudah dihancurkan, jadi saya bisa hidup sampai hari ini. Leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah berkedip dan berkata, apakah kamu yakin? Lord of Abyss Demon tercengang dan berkata, dua kakak laki-laki, apakah ada yang salah? Hong Huang Zulong berkata, ibu dari bocah ras manusia itu sangat kuat, apakah kamu yakin bisa bertahan di tangan ayahnya? Lihatlah kekuatan nyonya, membunuh Dewa Iblis Roh dalam hitungan detik. Bahkan jika kamu setengah langkah tertinggi,
bagaimana mungkin ayah bocah itu tidak bisa membunuhmu? Leluhur suci Sungai Darah mengangguk dan berkata, saya juga merasa bahwa sekarang saya sangat curiga bahwa alasan mengapa kamu tidak mati bukanlah karena ayah Tuan tidak dapat membunuhmu, tetapi kamu masih berharga baginya. Kata-kata Hong Huang Zulong selanjutnya hampir membuat Lord of Abyss Demon hampir muntah darah. Hong Huang Zulong melirik tangan kanannya, dan dia telah terperangkap dalam Dewa Vientin selama bertahun-tahun, dan dia benar-benar menderita. Di medan pertempuran 10.000 ras, Qin Chen juga memandang ibunya dengan tak percaya. 5 iblis kuat yang tersisa semuanya berubah warna dan meraung satu demi satu, dengan ketakutan di mata mereka, tetapi mereka semua bergegas dengan panik. Tiba-tiba, energi iblis yang mengepul menyapu dunia, mengguncang bumi. Mereka melakukannya karena mereka tahu bahwa mereka terjebak di dunia ini, dan mereka tidak dapat melarikan diri kecuali mereka membunuh wanita di depan mereka. 5 orang bekerja sama untuk mencari peluang. 5 kekuatan besar semuanya ditembakkan bersama. Adegan ini sangat mengerikan. Seperti dewa iblis yang berjalan keluar dari kehampaan abadi, dia ingin menopang langit dan bumi, mengendalikan segalanya, dan cahaya iblis yang mengepul berubah menjadi lautan luas, membungkus ke arah Qin Yueqi dan Qin Chen. Kelima pria kuat ini sangat kuat dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika mereka berdiri di belakang dewa iblis sebelumnya, mereka merasa seperti hanya 5 pengikut, tetapi ketika mereka menembak, dan bahkan aura Qin Chen sedikit berubah warna. Namun, ekspresi Qin Yueqi sangat tenang. Menghadapi lautan iblis hitam yang luas, tidak ada gelombang di matanya. Hanya saja ketika lautan hitam menyapu, dia mengangkat tangannya lagi dan mengeluarkan pedangnya. Pedang karat misterius di tangannya tiba-tiba meledak, pedang itu berkilau seperti laut, memotong samudera, dan lautan iblis hitam di depannya langsung terbelah dan terkoyak. Pada saat berikutnya, garis-garis hitam muncul di tengah alis dari 5 iblis yang kuat, darah menyembur keluar, dan ekspresi kelimanya menjadi tumpul. Jiwa mereka dihancurkan oleh pedang ini, dan tubuh mereka jatuh di tempat. Tubuh mereka berangsur-angsur menghilang, sumber iblis runtuh, sumbernya menyatu menjadi langit dan bumi, dan kembali ke alam semesta. Dengan satu pedang, 5 iblis teratas jatuh di tempat. Qin Yueqi mengguncang pedang karat misterius itu, dan tubuh pedang itu bergetar, seolah memperingatkan jiwa dingin di dalamnya. Tiba-tiba, pedang karat misterius itu menjadi lebih terkendali, dengan cerdik seperti burung puyuh. Jika kamu berani memperlakukanku salah lagi, aku akan membiarkanmu pergi tanpa jiwa. Kata Qin Yueqi dengan tenang, seperti seorang ibu yang memanjakan anaknya, tetapi membuat langit bergemuruh dan langit bergetar. Ini adalah kesatuan dari semua hukum. Cener, ambil pedang ini. Ucap Qin Yueqi menyerahkan pedang itu kepada Qin Chen. Qin Chen mengambil pedang dan menemukan bahwa meskipun pedang karat misterius itu masih ganas dan dingin, itu jauh lebih baik, seolah-olah dia takut dipukuli. Ibu, apakah kamu tahu jiwa di pedang ini? Ucap Qin Chen bertanya. Qin Yueqi berbisik, aku tidak tahu, tapi aku tahu keberadaan di dalam, dan aku juga tahu bahwa dia selalu ingin membawamu pergi. Qin Chen terdiam. Ternyata ketika ibunya berada di daki, dia tahu bahwa pedang karat misterius di tangannya itu luar biasa, tetapi ibunya menyembunyikannya. Begitu dalam sehingga dia bahkan tidak bisa melihatnya. Memikirkan hal ini, Qin Chen tiba-tiba memiliki banyak keraguan di hatinya. Qin Yueqi berkata, tidak apa-apa untuk memberitahumu, pedang ini telah menyegel seorang praktisi pendekar pedang kuno, orang ini memiliki nama pedang iblis yang terkenal di alam semesta ini. Orang ini pernah menjadi pendekar pedang terbaik di alam semesta ini. Dia menantang semua master pendekar pedang dari semua ras di alam semesta, dan tidak satupun dari mereka yang menjadi lawannya. Hanya leluhur pedang dari paviliun pedang Tongtian kuno yang menjadi lawan sebandingnya. Namun, karena dia sangat terobsesi dengan pedang, dia salah jalan. Kata Qin Yueqi memberitahukan, hasil akhirnya adalah dia menjadi gila. Untuk meningkatkan kultivasi kendonya, dia dengan kejam membunuh orang-orang kuat dari 10.000 ras, dan semua ras ingin membunuhnya, kata Qin Yueqi memberitahukan dengan sungguh-sungguh. Qin Chen terkejut dan mengerutkan kening. Kemudian, dia tidak puas dengan membunuh orang kuat dari 10.000 ras.
Dia ingin menantang hukum langit alam semesta dan aturan tertinggi alam semesta. Ucap Qin Yueqi memberitahukan lagi. Menantang aturan tertinggi alam semesta. Gumam Qin Chen tertegun. Bisakah aturan tertinggi alam semesta juga ditantang? Seolah mengetahui keraguan Qin Chen, Qin Yueqi menjelaskan, aturan tertinggi alam semesta memang bisa ditantang. Anda harus tahu bahwa setelah yang tertinggi, ada alam lain untuk pelepasan. Mendengar ini Qin Chen terkejut, apakah benar-benar ada dunia seperti itu? Dia juga hanya mendengar dari pendekar pedang Tongtian menyebutkannya ketika dia berada di jurang penguburan pedang. Di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong dan yang lainnya berhenti berdebat. Mereka semua menajamkan telinga mereka dan mendengarkan dengan seksama. Mereka sepertinya telah mendengar sesuatu yang luar biasa dan mata mereka bersinar. Menurut pengetahuan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui transendensi? Tetapi keadaan ini sangat sulit dicapai bahkan di zaman kuno. Itu adalah tujuan dari hampir semua makhluk purba. Dikabarkan bahwa mencapai transendensi benar-benar dapat melampaui alam semesta, dan bahkan aturan tertinggi pun tidak dapat menekan, alam semesta tidak dapat lagi mengikat Anda sama sekali. Ini adalah sesuatu yang ingin dilakukan oleh makhluk manapun di alam semesta ini, tetapi tidak dapat melakukannya. Bahkan leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah hanya secara samar-samar menyentuh alam ini di zaman kuno. Masih ada jarak dari transendensi sejati. Jika tidak, mereka tidak akan terjebak di dalam Vientiane God Tracer. Di luar alam, tidak terikat oleh aturan alam semesta. Qin Yueqi berkata, Anda harus tahu bahwa alam yang terhormat dapat melampaui alam semesta dan surga, tetapi melampaui surga dan kembali ke surga. Itu hanya melampaui beberapa aturan kosmik biasa, tetapi masih harus ditekan oleh aturan tertinggi alam semesta. Situasi di alam semesta adalah apa yang ingin dilakukan oleh pedang iblis. Itu untuk menantang aturan tertinggi alam semesta dan membunuh asal mula alam semesta. Qin Chen tercengang. Membunuh asal mula alam semesta, ini benar-benar orang gila, tidak heran disebut iblis pedang. Lalu apa yang terjadi? Ucap Qin Chen bertanya. Kemudian dia ditekan oleh ayahmu, kata Qin Yueqi. Qin Chen, Hong Huang Zulong, leluhur suci sungai darah, Lord of Abyss Demon, mereka semua tercengang. Saya tahu Anda selalu ingin mengendalikan pedang ini, tetapi karena apa yang telah dilakukan pedang ini di masa lalu, itu melukai surga dan harmoni. Jika ini adalah pilihan terakhir, jangan mendorong jiwa ke dalam. Jika aturan tertinggi alam semesta melihat keberadaannya, Anda akan ditolak. Tentu saja, kekuatan pedang ini juga luar biasa, dan bisa membantumu di saat-saat kritis. Ucap Qin Yueqi memperingatkan. Qin Chen mengangguk, tampaknya penggunaan pedang ini harus hati-hati untuk saat ini. Qin Yueqi berkata, juga, ada banyak benda asing di tubuhmu. Sebelum tingkat kultivasi Anda terlalu rendah, Anda membutuhkan berkah benda asing. Namun, ketika Anda mencapai alam terhormat, Anda harus selalu waspada. Jangan biarkan diri Anda mengembangkan kebiasaan buruk mengandalkan hal-hal asing secara tidak sadar. Begitu Anda terlalu mengandalkan hal-hal asing, Anda akan mengabaikan perkembangan Anda sendiri. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak memiliki apa-apa selain hal-hal asing. Qin Chen mengangguk, ya, Ibu. Bergantung pada benda asing. Meskipun dia selalu mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak bergantung pada benda asing, berkali-kali beberapa kebiasaan buruk dibudidayakan tanpa disadari. Ini yang paling menakutkan. Qin Chen mengerutkan kening. Pada saat ini, medan perang dari 10.000 ras ini bergetar hebat, dan aura mengerikan bertahan dan ditekan di langit, seolah-olah kaisar sangat marah dan hendak merobek dunia kecil Qin Yueqi. Leluhur iblis abis. Gumam Qin Yueqi tiba-tiba menatap ke langit, matanya dingin. Di langit, ada raungan dan tatapan mengerikan. Cener, ibu harus pergi. Ucap Qin Yueqi menunduk dan membelai wajah Qin Chen. Ibu, kamu akan pergi. Ucap Qin Chen tertegun. Ibunya baru saja datang, jadi mengapa ibu harus pergi lagi? Cener, jangan salahkan ibu datang ke sini hanya sebagai tiruan. Setelah membunuh Dewa Iblis Roh dan lainnya, tidak mungkin mempertahankannya terlalu lama. Cepat atau lambat, itu akan menghilang. Ucap Qin Yueqi tersenyum pahit. Ini hanya tiruan dari ibu.
Gumam Qin Chen berubah warna. Hong Huang Zulong terkejut, tidak heran ada yang salah dengan napas nyonya. Ternyata itu hanya tiruan. Ibu, di mana tubuhmu? Anakmu ini akan menemukanmu, ucap Qin Chen penuh semangat. Cener, jangan datang padaku, tempat ibumu berada, bukanlah sesuatu yang bisa kamu datangi sekarang, jika kamu datang, kamu akan mati. Jangan khawatir, ibu dan ayahmu baik-baik saja, ibu tahu kamu memiliki banyak keraguan di hatimu, tapi yang kami lakukan, semua itu untuk kebaikanmu. Cener, ibumu berharap kamu bisa tumbuh sehat dan bahagia, dan ibu yakin hidupmu ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Suara Qin Yuechi turun, dan cahaya di tubuhnya berangsur-angsur meredup. Ingat, ras manusia Xiao Yao Zizun bisa dipercaya. Ketika cukup, dia akan memberitahumu sesuatu. Kata Qin Yuechi mendongak. Di dalam tubuhnya, nafas yang sangat besar naik, dan seluruh orang itu berubah menjadi pedang tajam, langsung naik ke langit, menebas ke langit tak berujung di atas medan perang 10.000 ras.